Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Lutfiatun Nafisah dan teman saya Wiji Sutawati akan mempresentasikan materi bioteknologi tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction. Topik pembahasan materi ini ada 5. Yang pertama yaitu Polymerase Chain Reaction atau PCR, yang kedua peralatan PCR, yang ketiga bahan PCR, yang keempat prosedur PCR, dan yang terakhir aplikasi PCR. Langsung saja, yang pertama sejarah PCR. Teknik PCR mulai berkembang setelah ditemukan enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang dapat mereplikasi DNA pertama kali pada tahun 1955 dan berhasil dipurifikasi pada tahun 1958. Teknologi PCR modern dan otomatisasi belum berkembang sampai tahun 1983. Teknik ini mulai dirintis kembali oleh Kary Mullis pada tahun 1983 dan mulai dikembangkan pada tahun 1985. Kary Mullis memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1993 berkat temuannya tersebut. Pengertian PCR menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Yusuf tahun 2010. PCR adalah suatu proses sintesis untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuens nukleotida tertentu dengan cara in vitro. Menurut Birmingham dan Leutig tahun 2003, PCR merupakan sintesis dan amplifikasi enzimatik in vitro pada sekuens DNA spesifik. Menurut Darmo Handoyo dan Ari Rudirenta tahun 2001, PCR merupakan suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Dan yang terakhir menurut Hutapea tahun 2015, PCR merupakan cara efektif untuk memperoleh kuantitas urutan nukleotida untaian DNA secara in vitro. Reaksi polimerase berantai atau yang dikenal sebagai Polymerase Chain Reaction atau PCR merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Pada intinya, PCR merupakan suatu teknik atau metode atau cara perbanyakan replikasi atau amplifikasi fragmen DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme atau secara in vitro, yang melibatkan beberapa tahap yang berulang dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda sampai jutaan kopi fragmen DNA. Teknik amplifikasi DNA menggunakan PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA menjadi ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, yaitu sekitar 106-107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap N siklus PCR akan diperoleh 2N kali banyaknya DNA target. PCR sangat ideal untuk mendeteksi patogen karena PCR sangat cepat dan sensitif. Selain itu, dengan pemilihan primer yang spesifik untuk patogen tertentu, teknik ini juga mempunyai tingkat kespesifikan yang tinggi. Selanjutnya, macam-macam PCR berdasarkan jenis dan kegunaannya. Yang pertama, multiplex PCR. Multiplex PCR menggunakan beberapa pasang primer yang spesifik untuk target yang berbeda pada suatu amplifikasi DNA yang sama. Koamplifikasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu dapat mendeteksi adanya kelainan pada sekuens DNA yang panjang, dapat menguji segmen dari target genom yang tidak terkait, sebagai kontrol internal, dan lainnya. Yang kedua, RFLP-PCR. Restriction Fragment Length Polymorphism merupakan jenis PCR yang mendeteksi mutasi yang terdapat pada genom DNA. Yang ketiga, Long Distance PCR. Long Distance PCR merupakan jenis PCR yang berguna untuk mengamplifikasi dan mendeteksi produk PCR dengan ukuran 50 kilobyte atau lebih. Yang keempat, AP-PCR Genome. AP-PCR Genome merupakan jenis PCR yang dapat digunakan untuk mendeteksi polymorphism sehubungan dengan pemetaan gen, filogenetik, dan populasi biologi. Yang kelima, RT-PCR. RT-PCR berguna untuk mendeteksi dan mengamplifikasi RNA. Yang keenam, Nested PCR. Nested PCR merupakan proses yang memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan.
Nested primer akan menyatu dengan produk PCR yang pertama dan menghasilkan produk yang lebih pendek daripada produk yang pertama. Yang ketujuh yaitu kuantitatif PCR. Kuantitatif PCR digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Selanjutnya peralatan PCR. Yang pertama mesin PCR. Dalam gambar ini terdapat dua mesin PCR. Dan yang sebelah kiri ini merupakan mesin PCR yang lama dan yang sebelah kanan adalah mesin PCR yang baru. Kemudian yang kedua yaitu tabung Eppendorf 0,2 mili. Tabung Eppendorf memiliki fungsi yaitu sebagai tempat cairan atau larutan yang akan dimasukkan ke vortex. Yang ketiga yaitu mikropipet. Mikropipet ini merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan larutan dalam jumlah yang kecil secara akurat. Yang keempat, pipet tip. Pipet tip berfungsi sebagai penampung sementara dari cairan yang akan dipindahkan ke mesin PCR. Dan yang terakhir yaitu sentrifugal. Sentrifugal ini berfungsi sebagai alat untuk memisahkan partikel atau sel darah dari whole blood. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wiji. Selanjutnya yaitu bahan PCR. Bahan yang pertama yaitu DNA cetakan. DNA cetakan yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Bahan yang kedua yaitu oligonukleotida primer. Oligonukleotida primer yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek yang berkisar 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G plus C sebesar 50-60%. Keberhasilan suatu proses PCR sangat tergantung dari primer yang digunakan. Di dalam proses PCR, primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi min OH pada ujung 3 yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Bahan yang ketiga yaitu deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. DNTP mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Bahan yang keempat yaitu enzim DNA polimerase. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Oleh karena itu, enzim ini bersifat termostabil sampai temperatur 95 derajat Celcius. Bahan yang terakhir yaitu ada buffer PCR dan MgCl2. Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Selain buffer PCR, diperlukan juga adanya ion Mg2+. Ion tersebut berasal dari MgCl2. MgCl2 bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Selanjutnya yaitu prosedur PCR. Prosedur yang pertama yaitu denaturasi. Tahap pertama pada sistem amplifikasi
PCR adalah denaturasi DNA sampel dengan menaikkan suhu dalam tabung reaksi sampai 95 derajat Celcius. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Tabung reaksi ini berisi DNA target 2 primer oligonukleotida dalam jumlah berlebih, tak DNA polimerase yang tahan panas, keempat deoksiribonukleotida, dan buffer yang mengandung magnesium. Selama proses denaturasi yang berlangsung dalam beberapa menit, untai ganda DNA mencair dan ikatannya terbuka sehingga terjadi pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal DNA. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat dan ini dapat mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim tak DNA polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit, masing-masing pada suhu 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Temperatur pada tahap denaturasi pada kisaran 92 sampai 95 derajat Celcius. Suhu 94 derajat Celcius merupakan pilihan yang standar. Prosedur yang kedua yaitu ada annealing atau penempelan primer. Tahap kedua pada sistem amplifikasi PCR adalah primer annealing. Primer annealing merupakan pengenalan suatu primer terhadap DNA target tergantung pada panjang untai, banyaknya kandungan GC dan konsentrasi primer itu sendiri. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, maka semakin tinggi suhunya. Kisaran suhu penempelan yang digunakan adalah 37 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Pada tahap ini, primer menempel pada sekuen komplementernya pada DNA target. Primer akan menempel pada urutan nukleotida yang sesuai dengan urutan primer itu sendiri dan menempel pada posisi ujung 5 dari untai DNA target yang telah terurai pada tahap sebelumnya, yaitu tahap denaturasi. Amplifikasi akan lebih efisien apabila suhu annealing tidak kurang dari 37 derajat Celcius. Agar tidak terjadi mispriming, yaitu penempelan primer pada tempat yang salah. Prosedur yang ketiga yaitu ada extension atau pemanjangan primer. Tahap ketiga pada sistem amplifikasi PCR adalah DNA polymerase extension. Pada tahap extension ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA. Dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida DNA target yang akan bergerak dari ujung 5 menuju ujung 3 dari untai tunggal DNA. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida yang ditargetkan. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap pemanjangan primer. Amplifikasi akan lebih efisien apabila suhu annealing tidak kurang dari 37 derajat Celcius agar tidak terjadi mispriming yaitu penempelan primer pada tempat yang salah.
Kemudian di situ ada gambar siklus PCR. Siklus PCR yang pertama yaitu denaturasi pada suhu 90 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Siklus yang kedua yaitu ada annealing pada suhu 37 derajat Celcius. Siklus yang ketiga yaitu elongasi pada suhu 72 derajat Celcius dan siklus yang terakhir yaitu siklus pertama selesai. Kemudian aplikasi PCR. Aplikasi yang pertama, isolasi gen. Para ahli seringkali membutuhkan gen tertentu untuk diisolasi. Sebagai contoh, dulu kita harus mengekstrak insulin langsung dari pankreas sapi atau babi, kemudian menjadikannya obat diabetes. Proses yang rumit dan tentu saja mahal, serta memiliki efek samping karena insulin dari sapi atau babi tidak benar-benar sama dengan insulin manusia. Untuk mengisolasi gen, diperlukan DNA pencari atau dikenal dengan nama probe, yang memiliki urutan basa nukleotida sama dengan gen yang kita inginkan. Probe ini bisa dibuat dengan teknik PCR menggunakan primer yang sesuai dengan gen tersebut. Aplikasi yang kedua yaitu DNA sequencing. Urutan basa suatu DNA dapat ditentukan dengan teknik DNA sequencing. Metode yang umum digunakan saat ini adalah metode Sanger yang sudah dimodifikasi menggunakan deoxyterminator, di mana proses awalnya adalah reaksi PCR dengan reaksi yang agak berbeda, yaitu hanya menggunakan satu primer atau PCR biasa menggunakan dua primer, dan adanya tambahan deoxynukleotida yang dilabel fluorescent. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu identifikasi forensik. Seseorang yang terlibat kejahatan, baik pelaku maupun korban, ataupun korban kecelakaan atau bencana, kadang sulit dilakukan. Jika identifikasi secara fisik sulit atau tidak mungkin lagi dilakukan, maka pengujian DNA adalah pilihan yang tepat. DNA dapat diambil dari bagian tubuh manapun, kemudian dilakukan analisa PCR untuk mengamplifikasi bagian-bagian tertentu DNA yang disebut fingerprint alias DNA sidik jari, yaitu bagian yang unik bagi setiap orang. Aplikasi selanjutnya yaitu diagnosa penyakit. Penyakit influenza A yang sebelumnya disebut flu babi sedang mewabah saat ini, bahkan satu fase lagi dari fase pandemi. Penyakit berbahaya seperti ini memerlukan diagnosa yang cepat dan akurat. PCR merupakan teknik yang sering digunakan. Teknologi saat ini memungkinkan diagnosa dalam hitungan jam dengan hasil yang akurat. Disebut akurat karena PCR mengamplifikasi daerah tertentu DNA yang merupakan ciri khas virus influenza A yang tidak dimiliki oleh virus atau makhluk yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.